三滥，杀我师弟！我要杀了你！到了阴曹地府，可莫。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah beberapa orang setuju, mereka akan bertindak. Namun, adik seperguruan Ye tiba-tiba melihat ke arah Yuan Lang dan berkata, "Kakak seperguruan Yuan, Yang Kai baru saja melarikan diri dan sepertinya ada yang terjatuh, aku tidak tahu apa itu." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan botol itu, dan berkata, "Itu sebotol pil. Boleh aku lihat?" Adik seperguruan Ye tersenyum. Yang Kai dan wanita itu memiliki harta rahasia tingkat tinggi, yang harganya mahal. Ketika botol itu terjatuh, Yang Kai menunjukkan sejenis obat yang tidak bisa dia lepaskan, dan nilainya pasti tidak rendah. Dia membuka botol sambil berbicara, dan melihat ke dalam, dan tiba-tiba dia bertanya-tanya. Sepertinya itu adalah pil dengan atribut yang. Ada sedikit kegembiraan di wajah Yuan Long. Dalam lingkungan yang buruk ini, yang paling dibutuhkan adalah pil atribut yang. Dia kehilangan ketergantungan ini, saya khawatir itu hanya akan menjadi semakin tak tertahankan. Yuan Long mengocok botol dan berkata, "Pil-pil itu sudah dibagi, tetapi dua saudara seperguruan muda, pil ini mungkin menyembunyikan misteri. Kamu tidak bisa memakan, dan meminumnya untuk tubuhmu untuk menghilangkan rasa dingin. Bagaimanapun, ini adalah pil yang ditinggalkan Yang Kai, jika ada racun di dalam, apa yang harus dilakukan?" Yuan Long mulai mengembangkan metode tubuhnya dan menghilang. Kemudian, dua orang lainnya juga akan membawa pil ke dalam pelukan mereka, masing-masing mengejar arah Yang Kai yang menghilang dan pergi. Untuk menghindari diikuti oleh jejak darah oleh orang-orang itu, Yang Kai telah menggunakan cairan yang untuk membakar semua luka, dan menyegel saluran darah. Meskipun Ao yang pantang menyerah telah mempertahankan kekuatannya di puncak, dia masih seorang seniman bela diri di tingkat 4 wilayah Kaiyuan. Setelah serangkaian perang, kekuatan fisik dan semangatnya sangat terkuras. Dalam kesulitan ini, pikiran Yang Kai lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerti bahwa jika dia gagal, dia tidak hanya akan menghabiskan hidup ini. Selain Long Hui yang terkuat, geng perang darah memiliki 3 orang. Ketiganya tidak sekuat saudara Kai, satu pasangan tunggal dan Yang Kai tidak takut. Tetapi jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan sulit dilakukan. Jadi, dia akan meninggalkan botol pilnya sebelum dia pergi. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama pertempuran tadi adalah untuk menyembunyikan jejak pil yang tertinggal, dan kemudian membunuh saudara seperguruan Kai. Untungnya, kedua tujuan tersebut telah berhasil dicapai. Yang tersisa adalah sebotol dan suanyang darah biru. Beberapa hari yang lalu saya menemukan lebih dari 10 bunga suanyang darah biru, dan kemudian musim panas membeku membantu pemurnian mereka sendiri. Karena cairan Tanaka yang masih melimpah, dan pada saat itu, Yang Kai tidak meminumnya dan tidak ingin menggunakannya sekarang. Setelah bersembunyi beberapa saat, segel sumber yang di dadanya benar-benar bereaksi. Yang Kai tampak kagum dan dengan cepat menahan napas untuk menekan detak jantungnya. Setelah beberapa saat, seseorang melintas dari bawah, dan Yang Kai mengerutkan kening. Mengapa hanya ada satu orang? Sesaat kemudian, ada pria lain yang terburu-buru di dekatnya. Tiba-tiba, orang ketiga datang ke pohon tempat Yang Kai bersembunyi. Yang Kai melihat ke bawah dengan tenang dan menemukan bahwa pria ini adalah murid sekte perang darah dengan kekuatan terendah. Pria itu melihat sekeliling sejenak, dan dengan cepat menghilang. Aneh, bagaimana ketiganya bisa terpisah? Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir. Yang Kai tidak dapat memahami artinya, tetapi sekarang segalanya lebih lancar dari yang dia harapkan. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan di depannya? Setelah memastikan bahwa dua orang lainnya tidak ada di dekatnya, Yang Kai melompat turun dari atas pohon dan mengikuti Wu yang memiliki kekuatan terendah. Wu sendiri memiliki kekuatan 9 tingkatan lingkungan aerodinamis, namun sekarang setelah dia disegel, dia hanya dapat memainkan kurang dari 40% kemampuannya. Saat ini, dia sedang waspada di hutan lebat untuk mencari jejak Yang Kai. Sayangnya, meskipun dia telah mencari darahnya sepanjang jalan, darahnya telah hilang. Ada banyak pohon di lembah, jadi sulit untuk menemukan seseorang. Wu tidak melepaskan tempat yang mencurigakan, dan sesekali melihat ke atas ke puncak pohon. Namun, cahaya di sini terlalu redup,
yang membuat pencarian menjadi lebih sulit. Jangan biarkan kedua senior itu sampai di sana terlebih dahulu. Jika Yang Kai ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, harta karun rahasia tingkat prefektur tidak akan mendapat bagiannya. Harta karun rahasia tingkat prefektur. Adik seperguruan Wu sangat bersemangat ketika memikirkannya. Jika dia bisa memilikinya, posisinya di geng juga akan naik. Mengandalkan harta rahasia ini, tidak sulit untuk mengalahkan seni bela diri di tingkat Lihai. Saat mencari, tiba-tiba ada suara di belakangnya. Adik seperguruan Wu berbalik dan berkata, "Siapa?" Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan diam-diam waspada, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di lembah ini, selain anggota geng berdarahnya sendiri, hanya Yang Kai dan wanita itu yang tersisa. Dengan sedikit senyum, Wu berbalik untuk melanjutkan. Terkejut melihat ke atas, mata Wu tiba-tiba terkejut dan berteriak. "Yang Kai!" Yang Kai jatuh di atasnya. Kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga saudara seperguruan Wu hanya punya waktu untuk mencabut bunga pedang, dan serangan Yang Kai telah tiba. Telapak tangan Yang Kai tercetak di bahunya. Dengan sekali tekanan, seluruh lengan junior Wu terbentur dan langsung patah. Vitalitas yang membara memasuki tubuh, adik seperguruan Wu berteriak, pedang panjang itu bergetar lagi, sebilah pedang menebas leher Yang Kai. Yang Kai terbalik di udara dan nyaris menghindari pukulan itu. Setelah mendarat, dia dengan cepat menggertak lengan adik seperguruan Wu, kemudian dia mendorong dan menarik untuk menghancurkan keseimbangannya. Dia tiba-tiba jatuh ke belakang dan membalikkan ke tanah. Tindakan ini sangat cepat. Ketika dia jatuh ke tanah, adik seperguruan Wu menyemburkan seteguk darah. Klik lengan kanan Wu juga patah. Yang Kai menatapnya dengan dingin dan kemudian menusuknya langsung ke dadanya. "Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kamu hanyalah seorang di tingkat Kai Yuan. Kamu seharusnya kelelahan." Setelah membunuh Wu, Yang Kai sedikit terengah-engah, tidak berani menunda, Yang Kai membungkuk di atas adik seperguruan Wu untuk mencari dengan saksama, dan segera menemukan botol pil dan suanyang miliknya sendiri. Wu ini juga memiliki harta berharga lainnya, seperti setengah botol kecil pil Hui Yuan dan beberapa lembar uang perak, yang dibuka oleh Yang Kai dan dikumpulkan oleh Yang Kai. Sambil membawa tubuh Wu, Yang Kai melompat ke pohon dan menyembunyikan tubuhnya di atas pohon. Kemudian dia melompat turun dan berlari ke arah lain. Dengan peningkatan kekuatan, jangkauan segel sumber yang di dada menjadi lebih besar. Diperkirakan dalam jarak 200 zang, Yang Kai dapat merasakan reaksi Yang Qi. Secara alami, gerakan dalam jarak 200 zang tidak dapat disembunyikan dari telinga dan mata mereka. Tapi sekarang, Yang Kai adalah master dari 200 zang. Berlari, Yang Kai tiba-tiba berhenti, dia merasakan keberadaan orang lain. Tetapi pria itu tetap di tempatnya dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Yang Kai menunggu sebentar dan mendapati bahwa dia masih tidak bergerak. Selain itu, Yang Kai juga merasa bahwa tempat di mana pria itu tinggal aneh, seolah-olah Yin Qi di lembah berkumpul menuju tempat itu. Setelah beberapa saat, Yang Kai akhirnya mendekati pihak lain dalam jarak 30 zang. Dia bersembunyi di balik pohon besar dan melihatnya dengan tenang. 30 kaki jauhnya, sebuah sosok samar berdiri di sana, dan tidak jauh di depannya, ada sebuah benda putih terang, yang sedang mekar. Benda ini seperti matahari kecil, yang dapat memperlihatkan semua benda di dekatnya. Benda ini tidak cukup besar. Ukurannya kira-kira sebesar telur merpati. Namun, dari dalamnya, ada hawa dingin yang dapat membekukan jiwa. Saat ini, benda ini menetes dan berputar tanpa henti. Dengan perputarannya, Yin Qi di lembah itu tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan, dan mengalir dengan cepat ke arahnya. Embun 9 Yin Ning Yuan. Yang Kai mengerti benda apa ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya, Yang Kai mengenalinya sekilas. Xia Ningxiang membawa dirinya ke tempat berkumpulnya 9 Yin, tujuannya adalah untuk memurnikannya. Ternyata embun 9 Yin seperti ini. Yang Kai mengira itu adalah setetes embun. Tetapi sekarang tampaknya benda ini benar-benar sangat spiritual, dan memang menyerap yin langit dan bumi. Ketika Yang Kai mengamati secara diam-diam, sosok 30 zang di kejauhan akhirnya bergerak. Ini adalah Tuan Ye. Dia melacak Yang Kai, tetapi tidak ingin menemukan 9 Yin Ning Yuan Lu di sini. Tentu saja, dia tidak tahu keajaiban benda ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah harta karun. Ketika dia bergerak, Yang Kai secara alami mulai bergerak. Pada saat ini, semua pikiran Ye tertarik oleh 9 Yin Ning Yuan Lu. Itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang secara diam-diam.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa Yang Kai dapat menentukan posisinya dan begitu berani untuk menyerangnya. Dia mendekati 9 Yin Ning Yuan Lu. Jaraknya semakin dekat dan dekat. Embun Yuan kondensasi 9 Yin masih tetap di tempatnya, terus-menerus menyerap langit dan bumi Yin Qi di lembah, mengaduk angin di sekitarnya. Ketika jarak antara Ye dan 9 Yin Ning Yuan Lu hanya 5 zang, vitalitasnya yang tak terlihat tiba-tiba meletus, matanya penuh dengan api. Dia mengulurkan tangan dan meraih 9 Yin Ning Yuan Lu. Yang Kai juga bergerak dan memegang pedang panjang yang baru saja dirampok di tangannya, dia bersiap untuk melukai dari sisinya ketika pihak lain tidak siap. Tepat ketika Ye mengira dia akan berhasil, embun 9 Yin Ning Yuan tiba-tiba berhenti menyerap Yin Qi, dan energi dingin yang kuat meledak dari dalam, dan tiba-tiba menyerangnya. Kecelakaan ini terjadi begitu cepat sehingga Ye tidak bisa menghentikan langkahnya. Ye terlihat mengerikan. Dia telah mengamati untuk waktu yang lama. Meskipun dia yakin itu adalah harta karun jenius, dia tidak tahu bahwa itu adalah spiritual dan akan melawan balik. Baru saja siap menanggung dampaknya, 9 Yin Ning Yuan Lu tiba-tiba bergetar, dan sekejap mata menghilang. Pada saat itu menghilang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun garis pandang Yang Kai juga terpengaruh, dia pada dasarnya dapat memastikan posisi umum musuh. Meskipun penglihatannya terhalang, dia secara naluriah menuju ke arah Yang Kai. Suara napas berat dua orang pada saat yang sama, saat ini, Yang Kai tidak perlu menyembunyikan bentuk tubuhnya. Di pinggangnya, sebuah pedang panjang keluar dari tubuhnya. Yang Kai hampir menghabiskan semua kekuatannya. Itu kamu. Setelah melihat wajah Yang Kai. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah Yang Kai. Yang Kai perlahan bangkit dan menatapnya dengan muram, kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah tanpa rasa takut. Bagaimana mungkin? Wajah Ye berangsur-angsur memucat. Aku tidak tahu apa yang membuatmu terkejut, tetapi tampaknya semua ini sangat berbeda dari yang kamu harapkan. Yang Kai berkata dengan dingin. Ye melihat ke bawah dan tampak terkejut. Ini adalah pedang saudara seperguruan Wu. Ya, dia sudah mati. Sekarang giliranmu. Jadi, kami semua ditipu olehmu. Dan sekarang, dia harus mati di tangan Yang Kai. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, tetapi karena kau datang mengunjungiku, tidak heran aku kejam kepadamu. Tidak lagi menunggunya untuk melawan, Yang Kai bergegas dan mengepalkan dua tinju. Vitalitasnya meledak, dan nyawa Ye benar-benar hilang. Setelah membunuh orang itu, Yang Kai masih melakukan pencarian tubuh. Tidak ada panen besar. Dia masih memiliki 1 atau 2 botol pil dan beberapa koin perak. Melemparkan tubuh orang itu ke pohon terdekat, Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa 9 Yin Ning Yuan Lu telah lama hilang. Yang Kai juga merasakan energi dingin Yin tadi. Lebih dari 1 jam sebelum fajar. Kecepatannya harus lebih cepat, tetapi sebelum itu, Yang Kai harus kembali dan bertanya kepada Xia Ningxiang bagaimana cara meminum embun Jiu Yin Ning Yuan.